pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebatang pohon di Samarinda tumbang hingga menutup jalan. Warga diimbau waspada. Berbagai peristiwa menarik sepekan terakhir kami sajikan di segmen 2 Berita hari ini. Harga cabai di Tarakan, Kalimantan Utara meninggi, petani gembira. Sabtu 11 November 2023, belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim atau UMKT di Samarinda dievakuasi dari dalam lift setelah terjebak selama 40 menit. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa sesak napas. Tercatat 13 mahasiswa yang terjebak di antara lantai 6 dan 7 tersebut. Sabtu 11 November 2023, sebuah rumah di Gunung Kawi, Balikpapan terbakar. Petugas pemadam yang menuju lokasi terhambat oleh jalan mendaki dan cukup tinggi. Pemilik menyatakan api mulai berkobar saat dirinya tidur siang akibat kelelahan usai membuat kue. Api terlihat dari bawah meja makan dan diduga berasal dari pemantik yang dimainkan cucunya. Minggu 12 November 2023, jasad yang ditemukan mengapung di perairan dekat Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ini adalah Jaya. Tak lama setelahnya, tim SAR menyerahkan jasad tersebut ke pihak keluarga untuk dimakamkan di Tanjung Selor. Kecelakaan laut ini berawal saat perahu yang ditumpangi 5 orang tenggelam akibat dihantam gelombang. Senin 13 November 2023, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tarakan mendalami perkara pencabulan seorang perempuan di bawah umur. Pelakunya adalah RI, pria berusia 21 tahun yang mengaku sebagai pacarnya. Perkara tersebut terbongkar saat tante korban membuka pesan di ponsel yang dipinjam korban. Mengetahui keponakannya sudah dicabuli pelaku, ia pun melaporkannya ke polisi. Senin 13 November 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meningkatkan kewaspadaan menyusul penyebaran wabah cacar monyet atau monkeypox di beberapa daerah di Indonesia. Pantauan Dinkes, penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual atau bersentuhan. Sejauh ini belum ditemukan cacar tersebut di Kabupaten Berau. Selasa 14 November 2023, makam DA pelajar sebuah SMK di Balikpapan digali untuk diautopsi untuk memastikan sebab kematiannya. Awal kecurigaan ini bermula dari penggantian kata sandi ponsel. Selain itu, wifi dan data seluler juga hilang dan mati. Keluarga curiga sebab semasa hidup, sehari-hari mendiang banyak berkutat dengan dunia maya atau internet. Selasa 14 November 2023, bazar yang digelar Muhammadiyah bersama Aisyah Sangkulirang Kutai Timur ramai diserbu pembeli karena menawarkan berbagai macam produk mulai pakaian hingga makanan. Panitia menyebut hasil penjualan bazar sepenuhnya akan disumbangkan untuk warga Gaza di Palestina. Rabu 15 November 2023, pengendara motor yang melintas di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Samarinda harus berhati-hati menyusul banjir yang menggenangi kawasan tersebut. Warga menyebut banjir kerap terjadi terutama saat diguyur hujan.
Meski genangan ini tidak lama namun merepotkan karena disertai lumpur. Rabu 15 November 2023, alat peraga kampanye atau Algaka di sepanjang Jalan Ahmad Yani Balikpapan diturunkan paksa oleh Satpol PP. Ini dilakukan karena pemasangannya di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Pencopotan Algaka ini mulai berlangsung sejak 13 November hingga 27 November 2023. Puluhan mahasiswa Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda diberi pemahaman politik oleh KPU dan Bawaslu Kaltim. Ini dipandang perlu karena pemilih pemula jumlahnya cukup banyak. Ketua Divisi Sistem Pendidikan Pemilih KPU Kaltim, Mukhasan Ajib, mengatakan sosialisasi ini mereka lakukan ke berbagai daerah di Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024 mendatang. Ditambahkannya bahwa pemilu didanai oleh uang rakyat. Karena itu masyarakat harus menyalurkan hak suaranya kepada calon yang dinilai tepat. Ini sudah ada beberapa usaha ya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk menarik ya pemilih pemula karena jumlahnya sangat besar ya, dari 2.778.644 ini pemilih mulanya ya ini ada 24%, sekitar 670.000 ya. Ya kita harapkan ya dari jumlah tersebut yang usia 17 sampai 26 ya bisalah di atas 90%. Kalau 100% kan kelihatannya tidak mungkin ya. Sementara Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kaltim, Wa Mustafa Hamzah mengimbau masyarakat tidak memilih caleg yang memberi uang dengan maksud agar dicoblos. Wa Mustafa Hamzah menilai perbuatan tersebut sebagai penyakit demokrasi. Jangan pilih yang ngasih duit. Karena money politik itu adalah penyakit bangsa kita. Kalau kita sudah mau menerima money politik, logika kita sudah tidak akan berjalan. Yang hanya kita hitung hanya mana yang paling besar ngasih duit, itu yang akan saya coblos. Biasanya begitu. Makanya orientasinya jangan duit, orientasinya jangan money politik. KPU dan Bawaslu juga mengimbau peserta pemilu tetap melaksanakan pesta demokrasi tersebut secara jujur dan adil agar target aman dan lancar dapat dicapai. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah logistik pemilu 2024 ini sudah disimpan di gudang KPU Balikpapan. Di antara logistik yang diterima adalah segel plastik, segel kertas, tinta, dan bilik suara. Ketua KPU Balikpapan Nortoha menyatakan pengiriman logistik pemilu akan dibagi dalam 3 tahap. Ia memastikan semua logistik yang diterima masih disegel. Khusus untuk bilik suara, Nortoha menyatakan jumlahnya cukup banyak karena tiap TPS terdapat 4 bilik suara. Di Balikpapan sendiri, logistik itu sebagian sudah masuk. Ada tinta, kemudian segel plastik. Segel plastik itu kayak kabel tis gitu. Fungsinya untuk mengunci kotak-kotak suara itu. Kemudian ada segel yang terbuat dari kertas yang kalau dibuka bisa robek itu. Nah itu semua sudah masuk ya. Tinta itu 1 TPS itu ada 2. Jadi 2 kali 2047. Ya tentu saja dengan spare-nya kita terima itu 4.000
ya. Kemudian segel plastik itu sesuai dengan kebutuhan karena kotak suara itu disegel di berbagai sisi sampai di TPS nanti dipotong lagi, disegel lagi, maka kebutuhannya jadi banyak, ada 53.374. Kemudian segel stiker itu seluruh berkas-berkas itu nanti disegel, dibuka segel, itu kebutuhannya 196.617. Itu terkait dengan logistik yang sudah datang. Belum lagi Pak, yang sudah datang juga adalah bilik suara. Bilik suara itu setiap TPS ada 4. Saat ini KPU Balikpapan menunggu pengiriman logistik tahap kedua yang rencananya tiba akhir bulan November 2023. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.